Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Langgeng dari 12 TKJ. Ingin menjelaskan dan menguraikan tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, satu, gerakan pendidikan dan sosial, yaitu kaum pembaharuan memandang betapa pentingnya pendidikan dan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren atau surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai berikut. A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa, yaitu Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan baik dan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu, organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid tetapi oleh para guru. Pada tahun 1929 pun organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selain itu, keanggotaan pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, dan alumni, atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah Tawalib. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Yang kedua, B. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Said Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Said Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Said Sehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Said, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Di sini juga ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, mendirikan dan membina sekolah dasar dan serta menyeleksi dan mengirimkan pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab tetapi juga untuk umum. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajah, tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Khair diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Yang ketiga, C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya, ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takasus memperdalam agama dan bahasa asing. Yang keempat yaitu D. Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu satu, menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halim, yaitu sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama Santri Asromo, dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu tingkat pemulaan, dasar, dan lanjutan. Yang kelima, Nahdlatul Ulama atau dalam kurung NU.
Di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian pada sebagian wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar, yaitu pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Yang F, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. 2. Yaitu gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun Orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan Orsospol, kaum muslimin dapat memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia dalam Kompromi, terus Syarikat Islam, SI, dan Partai Islam Indonesia. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November tahun 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam, yaitu SDI, yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.